4 puskesmas di Kabupaten Karanganyar akan menjadi pilot proyek dalam penerapan kegiatan ILP. Program tersebut mulai dikerjakan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 4 puskesmas yang ditunjuk salah satunya adalah Puskesmas Colomadu 1. Halo sahabat sehat, Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu memang dekat dengan upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Posyandu hadir sebagai bentuk baru yang mana kala itu pelayanan kesehatan massal dimulai dari tingkat rukun warga atau RW. Posyandu pertama kali berdiri pada tanggal 29 April tahun 1986 yang kemudian menjadi Hari Posyandu Nasional. Posyandu bahkan dipercaya oleh kalangan ibu-ibu di Indonesia sebagai pos pelayanan kesehatan yang mampu memberikan jawaban akan kebutuhan ibu dan anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa atau kelurahan dengan sasaran seluruh siklus hidup sebagai platformnya, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa atau kelurahan. Kondisi tersebut memperlihatkan peran penting kader posyandu sebagai garda terdepan sasaran pelayanan kesehatan dari posyandu siklus hidup. Yang pertama, ada ibu hamil, ibu nifas, dan menyusui. Yang kedua, bayi dan anak prasekolah yang berumur 0 sampai 6 tahun. Yang ketiga, usia sekolah dan remaja yang berumur di atas 6 sampai 18 tahun. Yang keempat, usia dewasa yang berumur di atas 18 sampai 59 tahun. Yang terakhir, lansia yang berumur di atas 60 tahun. Paket pelayanan Hari Buka Posyandu. Dari paket pertama yaitu penyuluhan, paket yang kedua yaitu deteksi dini, paket yang ketiga yaitu imunisasi, paket yang keempat yaitu suplementasi, paket pelayanan di luar Hari Buka Posyandu. Paket yang pertama yaitu Puskesmas Pembantu yang mencakup 1. Manajemen kader posyandu, kedua, pemantauan wilayah setempat, dan ketiga, pelaporan layanan kesehatan posyandu. Paket yang kedua yaitu kunjungan rumah yang mencakup 1. Pendataan anggota keluarga, 2. Pemantauan resiko ibu hamil, nifas, bayi balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia dewasa, dan lansia. Paket yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat yang mencakup 1. Survei mawas diri, 2. Musyawarah masyarakat desa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: langkah pertama, melakukan kegiatan pendaftaran dan wawancara. Langkah kedua, penimbangan dan pengukuran. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan. Langkah yang keempat, dari pelayanan kesehatan, petugas berjumlah minimal 1 kader dan 1 nakes. Langkah yang kelima yaitu penyuluhan kesehatan. Langkah pertama, melakukan kegiatan pendaftaran dan wawancara. Hal yang perlu disiapkan yaitu mempersiapkan form registrasi, nomor antrian, instrumen screening keswa, instrumen geriatrik, dan form pencatatan. Langkah kedua, penimbangan dan pengukuran. Siapkan alat antropometri kit, buku KIA, timbangan, pengukur TB dewasa, pengukur lila, metelin badan, tensimeter, form pencatatan, serta body fat yang bersifat tidak wajib. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan, meliputi kegiatan mencatat hasil pemeriksaan dari kartu monitoring ke buku register pencatatan yang ada di posyandu, kartu bantu posyandu, dan buku KIA. Cakup plotting hasil penimbangan BB, serta plotting hasil pengukuran TB
dan lingkar perut. Langkah yang keempat, dari pelayanan kesehatan, petugas berjumlah minimal 1 kader dan 1 nakes. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah stetoskop, vaksin, TTD, glukometer, PMT, form pencatatan, obat, serta form rujukan. Langkah yang kelima yaitu penyuluhan kesehatan, yang dimana petugas berjumlah minimal 1 kader. Alat yang dibutuhkan adalah media KIE dan form pencatatan. Untuk bayi atau balita terdiri dari penggunaan buku KIA, pemantauan tanda bahaya, ASI, empasi kaya protein hewani, imunisasi, vitamin A, obat cacing, simulasi dan perkembangan, serta konseling. Kunjungan rumah. Launching Posyandu LP Mutiara Kasih 1, Kamis 16 Mei 2024, Dusun Bangsan, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, tim TPCB Kabupaten Karanganyar, Camat Colomadu, Kapolsek dan Ramil, Kepala Desa Sewilayah Kerja UPT Puskesmas Colomadu 1, SKD, Kepala Puskesmas beserta staf, dan seluruh masyarakat Dusun Ngasem. Rawuh nggih, yang kami hormati Ramil, yang kami hormati pemirsa yang lain, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Colomadu, yang kami hormati juga Bu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Mengerti tensi saya, penyakit saya itu sebetulnya untuk kewaspadaan kita akan lebih hati-hati biar kita semuanya pinginnya kan umur panjang produktif ya. Lansia itu usia yang udah lanjut tapi masih produktif, tidak memberatkan anak dan lingkungan sekitar. Ini jadi harapan dari pemerintah terus berupaya. Mungkin nanti kita bisa kunjungan ke rumah, karena biasanya kalau lansia itu dia jumbo tidak bisa mengakses ataupun datang ke sini.
kemasyarakatan, institusi pendidikan, serta media. Kerjasama ini diarahkan untuk menghasilkan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk mendukung program kesehatan demi mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada perbaikan layanan dan kader kesehatan dapat memberikan berbagai kemajuan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Semoga dengan tersedianya posyandu siklus hidup di desa atau kelurahan dapat menjadikan masyarakat semakin sehat hingga akhirnya akan berdampak pada tingginya produktivitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ayo ke posyandu siklus hidup.